Menurut keterangan resmi yang dicantumkan di laman Jamiyah Ahli Tariqah Al-Mutabarah An-Nahdliyah, tarekat yang memiliki sanad, mata rantai transmisi spiritual dan keilmuan yang bersambung tanpa putus hingga kepada Rasulullah Muhammad SAW disebut sebagai tarekat Mutabarah. Tarekat semacam ini diakui keabsahannya karena ajarannya tidak lahir dari spekulasi spiritual yang terlepas dari nash dan tradisi Islam yang otentik, melainkan memiliki kesinambungan ajaran dari guru ke murid hingga sampai pada sang nabi. Maka tarekat Mutabarah dipandang sah dan layak untuk diamalkan oleh kaum muslimin sebagai jalan penyucian jiwa dan pendekatan diri kepada Allah. Dalam catatan Jatman, terdapat sedikitnya 43 tarekat yang tergolong Mutabarah. Di antara tarekat-tarekat tersebut, salah satunya yang sangat penting dan memiliki sejarah panjang serta pengaruh besar adalah tarekat Alawiyah. Tarekat ini juga dikenal dengan berbagai sebutan seperti Ba'alawi, Ba'alawiyah, atau Alawiyin, yang semuanya menunjuk pada garis keturunan dan spiritualitas yang bersumber dari satu figur utama, yakni Imam Alwi bin Ubaidillah. Nama Alwi ini tidak sembarangan. Ia adalah cucu dari Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir, seorang keturunan Rasulullah SAW dari jalur Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ahmad bin Isa al-Muhajir dikenal sebagai tokoh besar yang memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya di Basra, Irak, pada masa kekuasaan Khalifah Al-Muqtadir Billah di awal abad ke-10 Masehi. Keputusan hijrah ini bukan tanpa alasan. Irak kala itu sedang berada dalam masa-masa sulit, penuh gejolak, fitnah, dan konflik antar kelompok umat Islam. Dalam kondisi demikian, Ahmad bin Isa memutuskan untuk meninggalkan pusat kekacauan itu demi mencari lingkungan yang lebih kondusif untuk mempertahankan nilai-nilai Islam sejati. Perjalanan hijrahnya membawanya dan keluarganya ke Hadramaut, sebuah wilayah yang tenang di selatan Jazirah Arab, sekarang bagian dari Yaman. Ahmad bin Isa membawa serta putra bungsunya, Ubaidillah, yang kelak menjadi ayah dari Alwi. Dari anak-anak Ubaidillah, yakni Alwi, Jadid, dan Basri, hanya nama Alwi yang benar-benar diabadikan dalam berbagai manuskrip dan silsilah karena pengaruh besar yang ditinggalkannya. Alwi adalah keturunan pertama Rasulullah SAW yang lahir di tanah Yaman, dan ia pun menjadi figur sentral dalam perkembangan spiritual di wilayah tersebut. Sebagaimana kakek dan ayahnya, Imam Alwi bin Ubaidillah tumbuh menjadi seorang ulama dan sufi yang karismatik, memiliki pengaruh besar dan menjadi rujukan banyak orang. Dari keturunan dan ajaran beliau inilah muncul sebutan Ba'alawi atau Alawiyin, yang berarti para pengikut dan keturunan Imam Alwi. Mereka kemudian dikenal luas sebagai keluarga habaib, para keturunan Nabi Muhammad SAW, yang memiliki komitmen kuat dalam menjaga nilai-nilai keislaman melalui jalur ilmu, dakwah, dan tarekat. Beberapa generasi setelah Imam Alwi, muncul seorang figur monumental yang kemudian menjadi pendiri resmi tarekat Alawiyah, yakni Sayyid Imam Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali Al-Husaini Al-Hadrami. Ia lahir di kota Tarim, Hadramaut pada tahun 1904 sebuah kota yang kemudian dikenal luas sebagai pusat ilmu dan tasawuf di dunia Islam. Gelar Al-Faqih menunjukkan kepakarannya dalam ilmu-ilmu syariat, sementara Al-Muqaddam merupakan gelar kehormatan karena keutamaannya dalam bidang spiritual. Masyarakat Hadramaut dan komunitas Sufi memandang Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam sebagai seorang waliullah besar. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai pemimpin para wali. Kedudukan spiritualnya sangat tinggi, hingga dalam banyak kisah ia digambarkan memiliki karamah, kelebihan luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada wali. Ia dianggap sebagai penyambung ajaran tasawuf Sunni, yang mengharmoniskan antara syariat, hakikat, dan akhlak, serta menjadi rujukan utama bagi para salik yang menempuh jalan tarekat. Setelah wafatnya Al-Faqih Al-Muqaddam pada 653 Hijri 295, ajarannya tidak serta-merta hilang. Sebaliknya, tarekat yang ia bangun terus dikembangkan oleh para keturunannya. Dua tokoh utama yang berjasa besar dalam memperluas dan memantapkan ajaran tarekat Alawiyah adalah 1. Sayyid Abdullah Al-Aidrus bin Abu Bakar As-Sakran, wafat 865 Hajj, seorang sufi besar yang dikenal sebagai penulis produktif. Ia menulis berbagai karya penting dalam dunia tasawuf, termasuk Al-Kabirit Al-Ahmar wa Al-Iksir Al-Akbar, yang membahas tentang penyucian diri dan perjalanan ruhani. Pada masa hidupnya, tarekat Alawiyah bahkan lebih dikenal dengan sebutan Aidarusiyah, mengambil nama dari dirinya. Dalam bahasa Arab, kata Al-Aidrus
sendiri berarti pemuka kalangan sufi. 2. Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wafat 1132 Hajj, adalah tokoh pembaru dalam tarekat Alawiyah. Ia dikenal luas dalam dunia Islam sebagai penulis, pemikir, dan sufi agung. Banyak karyanya yang menjadi rujukan seperti Risalatul Mu'awanah, An-Nasyai Ad-Diniyah, dan Ad-Dawah At-Tammah. Di masa beliau, tarekat Alawiyah juga dikenal dengan nama Haddadiyah, merujuk pada warisan spiritualnya. Pada era Al-Haddad inilah mulai terlihat adanya jaringan Alawiyah yang meluas ke wilayah Nusantara. Menurut penelitian Sayyid Murtada dalam artikelnya Jaringan Intelektual Tarekat Alawiyah di Aceh, telah terjadi interaksi antara tokoh Alawiyah di Hadramaut dengan para ulama di Aceh. Dalam kitab Tatsbitul Fuad disebutkan bahwa Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad pernah menerima hadiah dari seorang alim asal Aceh yang menunjukkan adanya hubungan spiritual dan keilmuan antara kedua kawasan tersebut. Ini membuktikan bahwa jaringan tasawuf Alawiyah sudah merambah wilayah Asia Selatan dan Tenggara jauh sebelum abad ke-19. Pada periode antara abad ke-17 hingga ke-20, terjadi gelombang migrasi para habaib dari Hadramaut ke anak benua India. Salah satu peristiwa pentingnya adalah hijrahnya keluarga Sayyid Syekh bin Abdullah Al-Aidrus ke Ahmadabad. Di sana, ia mendirikan sebuah majelis yang menjadi simpul awal dari jaringan keilmuan dan spiritual Ba'alawi di wilayah tersebut. Saudaranya, Sayyid Husain bin Abdullah Aidrus, wafat 1990, juga turut pindah ke India dan berperan penting dalam memperluas ajaran tasawuf di wilayah baru tersebut. Kehidupan dan perjuangan kakak beradik ini kemudian banyak ditulis dalam karya-karya ulama generasi setelah mereka, menandakan besarnya pengaruh mereka. Dari Ahmadabad, para keturunan dan murid-murid keluarga Al-Aidrus kemudian tersebar ke berbagai wilayah, termasuk ke Nusantara. Di antara mereka yang paling masyhur di tanah Aceh adalah Sayyid Zainal Abidin bin Abdullah yang lebih dikenal dengan nama Syarif Koumala. Ia menjadi salah satu figur penting penyebaran tarekat dan tradisi keilmuan Alawiyah di tanah Rencong, serta menjadi penghubung antara jaringan spiritual Hadramaut dan komunitas muslim lokal. Penyebaran tarekat Alawiyah di Nusantara. 1. Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, tarekat Alawiyah berkembang pesat melalui peran para habaib yang berdakwah dengan pendekatan tasawuf yang moderat. Mereka tidak hanya menyebarkan ajaran tarekat, tetapi juga berkontribusi dalam pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Misalnya, di Jakarta, didirikan organisasi Al-Rabithah Al-Alawiyah pada tahun 1928 yang bertujuan menjaga silsilah dan warisan keilmuan para Alawiyin. Organisasi ini menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial yang berlandaskan ajaran tarekat Alawiyah.